Bab 2 kita belajar tentang hukum kolom dan intensitas medan listrik. Nah, jadi di bab 2 itu yang kita pelajari apa sebenarnya? Yang kita pelajari adalah ini. Forces between static charges, atau gaya di antara muatan statis. Jadi muatannya masih statis, belum bergerak gitu ya. Nah, gaya di antara muatan statis. Nah, gaya ini nantinya akan kita gunakan untuk menentukan medan listrik. Tetapi untuk bab 2 ini kita ada batasan. Batasan kita adalah kita hanya mengerjakan untuk ruang vakum atau ruang free space. Jadi nanti vakum, free space itu sama aja, artinya ruang hampa. Jadi kalau misalkan di soal vakum terus tiba-tiba soal berikutnya free space, jangan bingung. Ini istilah untuk ruang hampa dua-duanya gitu ya. Jadi kita mediumnya hanya ruang hampa, ya udara gitu ya maksudnya, yang tidak ada dielektrik atau material lainnya. Untuk yang material lain atau bahan-bahan lain nanti itu di bab 5 dan bab 6. Bab 5 Ibu masih belum tahu, ini kita diajarkan di medan 1 atau nanti aja medan 2. Terus tadi Ibu bilang kita bahasnya baru yang statik. Statik berarti yang tetap aja posisinya gitu ya. Karena nanti medan berubah terhadap waktunya kita pelajari di bab 9. Ini udah masuk bab 2. Jadi kesimpulannya, di bab ini yang akan kita pelajari adalah gaya di antara muatan statik, di mana gaya ini akan digunakan untuk menghitung medan listrik di ruang vakum atau ruang free space. Itu yang akan kita pelajari. Kita masuk dulu ke 2.1. The experimental law of column, hukum percobaan kolom. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hukum percobaan kolom, kita bahas dulu nih, sebenarnya listrik statis itu apa gitu ya. Nah, listrik statis itu asalnya dari mana? Nah, itu yang harus kita ketahui. Listrik statis itu asalnya dari mana? Asal di sini maksudnya bukan daerah. Jangan tiba-tiba listrik statis asalnya dari mana terus pada jawab asalnya dari daerah A, daerah B. Bukan seperti itu ya. Yang namanya listrik statis itu fenomena alam. Jadi udah pasti ada. Asal di sini maksudnya adalah siapa yang menemukan, bagaimana dia menemukannya gitu. Nah, kita cerita dulu, listrik statis itu pertama kali ditemukan oleh orang Yunani. Namanya Thales. Mungkin di sini nggak ada ya, namanya Thales. Thales itu menemukan listrik statis pada 600 tahun sebelum Masehi. Berarti udah lama ya, sebelum Masehi loh ini, 600 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau kita bicara 600 tahun sebelum Masehi, berarti walaupun si Thales sudah menemukan fenomena listrik statis tadi, tapi si Thales tidak akan tahu itu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena tidak ada teori-teori yang mendukung pada saat itu. 600 tahun sebelum Masehi sepertinya belum ada teori-teori tentang keilmuan medan ataupun apapun yang menjelaskan tentang listrik gitu. Karena itu kita bisa bilang bahwasannya si penemuan oleh si Thales ini itu adalah penemuan ketidaksengajaan. Gimana itu penemuan ketidaksengajaan gitu ya? Penemuan ketidaksengajaan berarti dia tidak berbasis sains, tidak berbasis keinginan untuk membuktikan sesuatu gitu. Contohnya untuk keinginan membuktikan sesuatu, yang ketidaksengajaan maksudnya. Contohnya untuk ketidaksengajaan itu penemuan yang paling terkenal siapa ya? Isaac Newton. Tapi Isaac Newton beda cerita sama Thales. Newton itu kalau Ibu tidak salah ingat ceritanya, dia lagi duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba apelnya jatuh ke kepalanya. Pas jatuh, si Newtonnya langsung mikir, ini apel kenapa bisa jatuh gitu. Kenapa bisa jatuh? Dia mencari informasi, digali, diturunin rumusnya sendiri sampai dia tahu, oh ini karena gravitasi. Terus dia bisa bikin hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 gitu, hukum gravitasi gitu, yang F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi si Newton ini berarti memanfaatkan ketidaksengajaan tadi, penemuan ketidaksengajaan tadi, sehingga bisa merumuskan suatu formula untuk gravitasi, untuk gaya gravitasi. Sedangkan Thales mungkin karena 600 tahun sebelum Masehi tidak sempat berpikiran seperti itu. Jadi Thales itu hanya sekedar menemukan. Nah, menemukannya itu bagaimana? Thales itu menemukannya itu adalah menemukan A dan B gitu. Menemukan A, jadi dia tuh menemukannya jika ada kejadian A maka kejadian B akan
ada gitu. Nah, kejadian A-nya itu apa? Kejadian A yang ditemukan oleh si Thales itu adalah jika dia menggosokkan batu ambar, ini batu ambar ya, batu ambar ke lengan bajunya dia, maka kejadian B, maka kejadian B-nya adalah si batu yang sudah digosokkan tadi itu akan menarik benda-benda ringan di sekitarnya. Berarti muncul aliran listrik. Nah, cuman dia nggak tahu itu aliran listrik gitu. Dia tidak bisa menjelaskan itu gitu. Jadi si Thales cuman sebatas, oh kalau saya menggosokkan batu ke baju saya, terus saya dekatkan ke benda ringan, maka benda ringan itu akan tertarik. Udah sebatas itu aja si Thales. Dia tidak berbicara, oh rumusnya berarti seperti ini. Tidak, dia hanya sebatas itu. Nah, walaupun penemuannya hanya sebatas itu sangat berguna. Karena itu adalah dasar awal ditemukannya listrik gitu. Nah, kalau kita bicara dasar awal, itu berarti dia mula ya, asal ya. Nah, karena dia asal, maka kata-kata electricity yang kita ketahui sekarang ini, electricity, itu asalnya dari bahasa Yunani sebenarnya, dari elektro. Elektro itu adalah bahasa Yunani untuk batu ambar. Jadi si Thales malah ngasih namanya elektro gara-gara si batu ambarnya gitu, bukan gara-gara peristiwa listriknya gitu. Cuman tidak masalah, akhirnya diadopsi bahwasannya peristiwa itu ketika si ketika si benda ringan itu tertarik ke batu yang telah digosokkan itu adalah listrik. Oke, kita lama nih bahas si Thales. Next, kita bahas si Gilbert dulu. Si Gilbert itu ngapain? Gilbert itu adalah orang pertama yang mencoba percobaan tentang listrik gitu. Nah, dia berasal dari Queen of England, dari Inggris. Di sini dikatakan bahwasannya pada tahun 1600 Gilbert menyatakan bahwasannya kaca, kemudian sulfur atau belerang, batu ambar, dan material lainnya yang dia sebut sebagai tidak hanya menarik straws, jerami, dan chaff, dan sekam ya, sekam padi gitu, yang kecil-kecil itu. Nah, ibu lupa bahasa Indonesia yang benar ya, sekam kalau nggak salah. Jadi berarti si Gilbert itu menyatakan bahwasannya si material yang digosok-gosok tadi itu tidak hanya menarik benda ringan kayak jerami dan chaff gitu, tapi juga menarik logam, kemudian menarik kayu, dedaunan, batu, ini tanah ya, bukan bumi, kemudian bahkan menarik air dan minyak lah. Nah, itu adalah kesimpulan dari percobaannya Gilbert. Tetapi walaupun Gilbert itu sudah mencobakan, tapi masih belum muncul nih rumus gitu ya. Yang pertama kali memunculkan rumus itu adalah Kolonel Charles Coulomb. Jadi si Coulomb ini tuh kolonel berarti dia orang militer gitu ya. Nah, ini yang perlu, ini mungkin bagi yang rajin baca pasti sering ketemu ini. Army gitu. Jadi semua teknologi kita itu rata-rata, bukan semua, berasal dari militer dahulu. Jadi militer tuh emang teknologinya jauh lebih canggih daripada kita yang sipil gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu pertahanan. Jadi untuk mempertahankan bangsa berarti butuh teknologi yang super canggih. Jadi engineer di sana itu luar biasa gitu. Kan yang namanya tentara belum tentu tentara lapangan ya. Ada dokternya, ada engineer-nya juga gitu. Nah, engineer di bagian militer itu sangat-sangat luar biasa karena mereka teknologinya lebih dahulu daripada kita yang sipil. Contoh, teknologi radar itu kalau ibu tidak salah pertama kali itu di Amerika Serikat pas Perang Dunia I. Nah, dipakai Perang Dunia I, terus Perang Dunia II gitu ya. Perang Dunia I, Perang Dunia II udah nggak kepake sama mereka, baru dioper ke sipilnya Amerika Serikat. Nah, sama sipil Amerika Serikat dipelajari, terus dikembangkan, terus dijual ke negara-negara lain. Berarti sumbernya dari militer. Kemudian mungkin ada drone, pesawat tanpa awak ya. Nah, drone yang remote control itu. Nah, itu juga dari militer. Di militer kan digunakannya buat memata-matai ya. Nah, cuman akhirnya ini sepertinya bisa komersil, dikasih lagi ke sipilnya US, dikembangkan lagi, kita bisa dapat drone sekarang. Yang DJI, apalagi sih Bebop ya yang bagus tuh. Nah, itu kan bisa untuk kalau kita mah orang sipil gunanya ya buat buat hobi kali ya, hobi, terus bikin video pakai drone kayak gitu. Nah, buat mereka itu lebih canggih. Mungkin sekarang drone-nya mereka jauh lebih canggih daripada apa yang kita pakai sekarang. Oke, kita balik lagi ke sini.
terlalu banyak membahas cerita, tapi tidak apa-apa. Untuk Colonnes-Charles Coulomb ini menentukan secara kuantitatif gaya yang dihasilkan di antara dua objek, di mana setiap objek itu memiliki listrik dengan muatan statis. Jadi sebenarnya Coulomb itu dia itu mirip dengan si gravitasinya Newton. Kalau Newton itu punya F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, kalau Coulomb punya ini. Ibu tuliskan kali ya, atau tidak usah. Ini sambil menulis ya. F sama dengan K-Q per R kuadrat. Kalau ibu ngafalnya gitu waktu SMP, SMA. Nah, K-Q per R kuadrat. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi ada dua muatan, muatan Q1 dan muatan Q2. Muatan ini terpisah sejauh R. Jadi R itu vektor perpindahan dari Q1 ke Q2. Dan kemudian dikalikan dengan K, di mana K itu nilainya adalah 1/4pi epsilon 0. Nah, ini yang ibu bilang kita bahasannya cuman free space. Bahasannya cuma permitivitas. Bahasanya cuman vakum maksud ibu. Makanya di sini cuman ada epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas untuk free space atau untuk vakum. Kalau misalkan kita bahasannya bukan vakum, ada di elektrik gitu ya. Ini bukan epsilon 0 saja, tapi epsilon R. Jadi nanti epsilon, ini epsilon, terus epsilon sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R. Ada permitivitas di elektriknya. Cuma sekarang kita lupakan itu, kita bahas yang ini. K-nya yang ini ya. 1/4pi epsilon 0, di mana epsilon 0 itu adalah asalnya dari sini 1/36pi kali 10 pangkat min 9. Cuma kalau kita orang telekomunikasi harus hafal, jadi silahkan dihafal. Epsilon 0 nilainya adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini tinggal si K ini. Mungkin nanti di video akan terlihat, kalau sekarang perhatikan aja kursor ibu dengan semaksimal mungkin. Si K ini kita substitusi nih ke atas, maka akan menjadi seperti ini. F sama dengan Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Tadi ibu bilang bahwasannya kita punya F. F-nya itu adalah K Q per R kuadrat. K ini diganti dengan 1/4pi epsilon 0. Jadi ini 1/4pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Berarti sama dengan Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Oke, itu adalah F. Sekarang kita lihat di sini, F itu vektor, berarti kita kasih vektor. Kalau kita mau kasih vektor, berarti kita harus ada arah. Nah, jadi tambahannya ada arah di sini. Oke, sekarang ini gambarnya jelas ya. Kalau ibu gambarkan lagi, kita misalkan terapkan langsung ke X, Y, Z yang kemarin. X, ada Y, ada Z. Misal kita punya Q1 di sini. Terus kita punya Q2 di sini. Ada yang bisa bantu ibu satu orang dari sini ke titik, ini ada titik ya. Titik Q2. Itu apa? Vektor apakah itu? Vektor suatu titik terhadap originnya. Apa berarti? Vektor apa? Vektor R. Vektor posisi, ya kan ya? Vektor posisi itu atau vektor perpindahan dari suatu titik terhadap originnya, terhadap 0,0. Ini vektor R. Tapi R berapa di sini berarti kalau terhadap Q2? R2 ya. Nah, berarti kalau ini R berapa? R1. Oke, kita beres sampai situ. Nah, sekarang tadi ibu bilang si Q1 sama Q2, berarti dia terpisah oleh jarak R. Berarti ini vektor R apa? Dari 1 ke 2 kita nulisnya vektor R. R1 2 kan dari titik 1 ke titik 2. Jadi R1 2. Oke.
Oke. Nah, sekarang kalau ibu bilang R12, nah sekarang kita akan mencari F nih. Tapi F yang kita cari itu yang mana gitu ya? F yang kita cari itu adalah F2 sama F1. Kita sekarang asumsikan Q1-nya muatannya positif, Q2-nya muatannya juga positif. Berarti sekarang arah gaya kemana? Arah gaya dari Q2 sini ya. Oke, sedangkan arah gaya dari F1 adalah ke sini. Nah, jadi ini kelihatan bahwasannya ketika dia sejenis, dia saling tolak menolak, iya kan ya? Jadi pokoknya magnet kalau dia sejenis, dia saling tolak menolak kan ya? Nah, ini juga sama. Jadi kan muatannya sama, berarti dia saling tolak menolak. Kita udah punya F yang akan kita cari. Kemudian kita sudah punya Q1 dan kita juga sudah punya Q2. Ya, F udah, F2 udah, Q1 udah, Q2 udah, R juga udah ada. Sekarang yang belum ada adalah A. A-nya berarti yang ke sini berarti adalah A1 ke 2, gitu ya. Yang ke sini adalah dari A2 ke 1. Oke? Kan ini arah dari titik 1 ke titik 2. Yang satu lagi arah dari titik 2 ke titik 1. Sekarang kita tinggal menuliskan rumusnya berbasis gambar-gambar ini. Oke. Berarti kalau ibu ingin mencari F2. Nah, F2 ya. Itu rumusnya apa kira-kira? Ikuti yang ini, yang rumus umum tadi. Kalau ibu mau cari F2, kira-kira rumusnya apa? Ikuti rumus yang ini. Nah, ada yang bisa? Gak apa-apa salah. Q1 kali Q2 terus 4pi epsilon R kuadrat. R-nya yang mana sekarang? Yang dilihat adalah yang searah dengan F2, berarti R12 ya, dikuadratkan. Ini ibu nulisnya sudah huruf miring ini harusnya, berarti ini skalar. Oke, R12 dikuadratkan. Ini skalar ya, skalar, bukan vektor. Ini magnitudo dikali dengan A-nya yang searah A berapa? Dengan A yang searah dengan F2. A12. Oke, ini adalah F2. Ini rumus F2 ya. Sekarang F1. Ada yang bisa? Terus 21. Nah, ini oke, terima kasih. Nah, ini R21 kuadrat. Benar ya, R21 ke sini nih, R21. Cuman di buku kalian nggak akan ketemu itu R21. Kenapa? Karena sebenarnya ini skalar ya. Yang namanya skalar, panjang dari 1 ke 2 sama nggak dengan panjang 2 ke 1? Sama ya. Skalar ya, ini skalar, nggak ada vektor, berarti nggak ada negatif positif kan? Nilai saja, pasti positif. Namanya jarak kan. Jadi jarak dari 1 ke 2 pasti sama dengan jarak 2 ke 1. Karena dia skalar, maka di buku pasti ditulisnya R12. Tapi tidak apa-apa nulis R21 gitu. Tidak apa-apa nulis R21. Cuman kalau kita nulis R21 berarti kita kerja 2 kali. Ya kan ya? Kita kerja 2 kali. Cari dulu R12, terus cari dulu R21. Oke. Nah, berarti di sini kita anggapnya R12 nih. Berarti yang beda apa? Yang beda adalah ini dan ini gitu. Ini berarti negatif dari A21 atau A21 adalah negatif dari A12. Coba aja lihat. A12 ke arah sini, A21 ke arah sini. Nilainya besarnya pasti sama, bedanya cuma arahnya saja. Makanya di sini kita bisa tulis F1 kalau kita mau nyari
itu adalah negatif F2. Selain dari arah ini, lihat aja panah F kita. Satu ke sini, satu ke sini. Besarnya pasti sama, tetapi arahnya beda. Jadi kalau misalkan ada soal disuruh cari F, terus disuruh carinya F2 dan F1, cukup cari satu, yang satu lagi pasti negatifnya. Oke? Sip. Nah, Bu, ini kan kalau positif sama dan positif ya, Bu. Kalau misalkan saya punyanya positif dan negatif gitu ya. Nah, ini adalah rumus umum, jadi berlaku untuk semuanya. Di mana ya? Oke, di sini saja. Kalau kan misalkan kita punya Q di sini. Q1. Kita punya Q2 di sini. Ini negatif, ini positif. Kalau dia berbeda, dia akan saling apa? Dua muatan berbeda saling tarik menarik. Berarti F1 kita ke sini ya, F2 kita ke sini. Berlawanan nggak arahnya? Berlawanan, berarti si F1 tetap min F2. Jadi mau dia tarik menarik, mau dia tolak menolak, dia itu selalu F1 kebalikan dari F2, negatif F2. Besarnya sama, arahnya beda. Jadi nggak ribet kita cukup cari salah satu, sisanya negatifnya. Nah, apalagi ya, di sini sudah cukup negatif. Oke, Ibu rasa itu. Oh, sama ini yang belum dibahas sepertinya adalah ini R12. Cara mencari R12-nya gimana? R12 apa? 12 kan jarak ini ya. Nah, lihat nih. Nah, gambar Ibu kurang jelas, kita lihat ke sebelah sini. R12 berarti vektor tujuan, posisi tujuan dikurang vektor posisi awal. Ini kan sudah dipelajari ya di bab 1. Ini tujuan, ini awal. Berarti R12 vektor posisi tujuan, R2 dikurang vektor posisi awal. Oke? Tadi kalau misalkan mau nyari R21, kalau mau rajin gitu ya, R21. Tapi ini vektor dulu ya. Kalau ini kan emang udah skalarnya. Berarti vektor R berapa di sini? Ayo. R1, R2. Oke? Nah, itu. Sekarang apalagi yang belum diketahui? Kita lihat F yang dicari, Q pasti diketahui soal, Q2 juga, 4pi epsilon 0 nilainya berapa tadi? Ada yang udah inget? Ya, 8,854 kali 10 pangkat 12. R21 nya kita udah bisa nyarinya memanfaatkan si vektor posisi A12. Masih ingat cara mencari A12? Pelajaran di yang lalu. Mencari vektor satuan. Vektor per magnituda. Nah, jangan lupa lagi. Berarti ini R12. Ini R12 yang magnitudanya. Ini magnitudanya ya, skalar. Nah, Ibu ulang lagi nih, skalar. Jadi vektor per skalar. Udah beres. Berarti kita tahapannya adalah cari R12, terus kita cari A12, terus masukkan ke rumus. Oke, sekarang coba latihan 2.1. Kita diminta force gaya yang dihasilkan pada Q2 oleh Q1. Jadi, nah ini Ibu lupa menjelaskan. F2 itu adalah gaya yang muncul pada Q2 akibat adanya Q1. Berarti ini F2 atau F1? F2. Gaya yang dihasilkan pada ya, pada Q2 oleh Q1. Berarti kita disuruh cari F2. Kita kira-kira cari apa dulu? Ini rumusnya ini nih. Rumusnya soalnya ini. Tahu Q1 di titik M, tahu Q2 di titik N. Terus ditanya F2-nya berapa? Cari R-nya. Silakan. R12, R21 nih. R12. Gimana cara cari R12? R2 dikurang R1.
Yang mana R2 dikurang R1? Mau cara langsung lah, cara langsung. Jadi X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Atau harus ibu jabarkan lagi? 2 dikurang 1, teman-temannya paham? 2 yang ini, titik N. Jadi ini ibu tuliskan Rn dikurang Rm. Berarti ya, M. 2 kurang 1, terus 0 dikurang 2, A ditambah semuanya. Terus ini A, Z. Berarti ini 1AX. Ingat ya, kalau pelupa tulis satunya. Terus ini 0 dikurang 2 min 2 AY ditambah 2 AZ. Oke. Dah selesai cari R12. Terus kita cari apa lagi? A12. A12 rumusnya apa? Nah, dibagi magnituda R12. Vektor R12 sudah. Ibu tulis 1AX kurang 2AY tambah 2AZ. Magnituda R12 berapa? Akar dari? Nah, itu ya. Jangan, nah, yang tadi jangan AX kuadrat. Jadi yang di depan AX-nya aja. 1 tambah nah, ini berarti berapa nih? 1 tambah 4 tambah 4 9 ya, akar 9 3. Berarti AX kurang 2AY ditambah 2AZ per 3. Sip, kita dapat A12. Sekarang langsung kita cari F2-nya. F2-nya Q1, Q2. Sip. Kita coba masukkan ya. Q1, lihat Q1 berapa? 3 kali 10 bukan 4. 3 kali 10 pangkat min 4. Q2 min 10 pangkat min 4. Nah, ini dikurung ya. Kalau nggak dikurung tuh kayak kurang nanti. 3 kali 10 pangkat min 4 kurang 10 pangkat min 4 malah. Mending dikurung. Terus 4pi epsilon 0-nya tahu ya, 8,854 kali 10 pangkat min 12. R12-nya berapa? Yang mana yang ibu tulis? Bukan. Ini R12. Ini bentuknya skalar, vektor? Skalar. Berarti sama yang magnituda ya. Nah, berarti yang 3. Nah, berarti kita tulisnya yang 3 kuadrat. 3 jangan lupa dikuadratkan. Terus A12. A12-nya diganti sama ini. Berarti A12-nya AX kurang 2AY tambah 2AX per, jangan lupa per 3. Sama ya. Nah, coret, silahkan dikerjakan. Berapa jawabannya? Ini jangan lupa ya, nih negatif nih, negatif. Min 10 pangkat min 4. Yang ini dulu, yang di sini dulu, di bagian ini. Abaikan dulu si AX-nya. Ini berapa jawabannya? Ini ibu rapikan biar tidak bingung. 10 pangkat min 8, min ya, min. Per 4pi epsilon 0-nya ibu ganti lagi lah biar hafal sendiri, kali 9 tuh. Baru ini AX kurang 2AY tambah 2AX. Ada yang sudah mencari? 9,986 ya, berarti min 9,986. Terus ini kita tulis AX kurang 2AY tambah 2AZ. Seperti ini, kalau jawaban seperti ini, tulis dulu nih hasilnya, min 9,986. Terus bikin tanda dekati, langsung bulatkan. Min 9,986, berarti sama aja min 10 ya. Supaya kita tidak susah. Tapi jangan langsung tiba-tiba min 10, ibu kurang suka dengan kayak gitu.
harus dikasih tahu dulu kenapa tiba-tiba min 10, padahal harusnya min 9,986 gitu. Tulisin dulu perhitungan yang awalnya bagaimana. Nah, ini baru boleh sama dengan lagi. Ini jawabannya adalah min 10 AX, min ketemu min positif 20 AY kurang 20 AZ. Kita cek. Benar ya, min 10 AX tambah 20 AY kurang 20 AZ. Sip. Nah, itu adalah bagian untuk hukum kolom. Nah, hukum kolom itu aja. Sekarang kita review. Ibu close. Tadi kolom ya. F2 itu pengertiannya apa kata Ibu tadi? Gaya apa F2 itu? Gaya yang muncul pada Q2 akibat Q1. Oke. Rumusnya ada yang masih ingat? Cara ngafal rumusnya gampang ya. Rumus awal itu K-Q per R kuadrat, K1 Q2 per R kuadrat. Terus habis itu ditambahin arah, K-nya diganti 1 per 4pi epsilon 0. Terserah mau ngafal langsung atau ngafalnya bertahap. Oke. Apalagi ya? Step biasanya dari soal yang kita kerjakan tadi, step pertama yang harus kita cari apa dulu? R dulu. R1 2. Kalau kita mau nyari F2. Habis itu setelah dapat R kita cari apa lagi? Cari A-nya. Nyari A. Dalam nyari A kita butuh apa per apa? A itu. Vektor satu itu. Vektor per skalarnya. Skalar itu dicarinya bagaimana caranya? Satu orang. Akar dari jangan AX kuadrat. Depannya AX itu adalah X ya. X itu depan X. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Paham ya cara untuk si kolom ini? Berarti kalau tadi udah ada yang jawab F2 itu adalah bla bla bla, F1 apa? Jangan orang yang sama. Iya. Bukan rumus, pengertian. Gaya yang muncul pada Q1 akibat Q2 atau gaya yang diterima oleh Q1 akibat Q2. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut materinya. Sip, kita lanjut materi ke yang berikutnya. Habis ini beres kita. Kita dikit dulu aja lah. Oke. Oh iya, tadi satu lagi. Ini kebalik ya. Ibu nanyanya sekarang ini. Kenapa si F1-nya itu sama dengan min F2? Dengan bahasa Indonesia aja gitu. Kenapa F1 itu sama dengan min F2? Nah, selesai itu aja karena arahnya berlawanan. Mau dia tolak menolak, tarik menarik, namanya arah gayanya pasti berlawanan. Oke, berarti konsepnya udah paham ya. Kita lanjut ke yang mana ini? Electric field intensity. Oh, 2.1 PR lagi. 2.2 electric field intensity, intensitas medan listrik. Jadi tadi kita punya Q1, terus kita juga punya Q2. Nah, sekarang si Q1-nya kita anggap stay, tetap, fix. Dia tetap di suatu posisi. Sedangkan QT-nya berubah-ubah. Jadi sebenarnya ini sama saja ya. Jadi kita punya F, rumusnya adalah Q1, Q2 per 4pi epsilon 0. Terus kita punya R12 yang dikuadratkan, ini skalar, jangan lupa. A12 gitu ya. Ini skalar. Oke, sekarang kita
Q1-nya kita anggap di sini. Q2-nya kita anggap Qt sekarang. Kita anggap sebagai muatan uji, muatan tes. T itu tes ya. Muatan uji. Oke. Berarti kalau kita punya Q1 di sini, kita punya Qt di sini, maka FT kita ke arah mana kalau misalkannya dia positif? Ada yang tahu FT arahnya kemana FT? Yang Ibu nanya cuman FT-nya doang, bukan F1. Ke sini ya. Nah, kalau misalkan Ibu taruh Qt-nya di sini, berarti FT-nya kemana? Kiri ya. Nah, kalau misalkan Qt-nya di sini, bawah. Oke, jadi intinya di sini sama saja dengan yang tadi. Yang tadi kan pakainya yang ini ya, Q2. Q2-nya satu aja. Sekarang kita ubah jadi Qt supaya dia bisa berubah-berubah gitu posisinya. Oke, ini kita sekarang punya FT yang namanya adalah Q1. Rumusnya berarti Q1 kali berapa? Berarti Qt 4pi epsilon 0 R1 T dikuadratkan A. Nah, oke. Jadi kita sekarang udah paham bahwasannya kalau kita bilangnya R12 berarti dari titik Q1 ke titik Q2. Sekarang R1T. Jadi ini rumus umum. Kita nggak tahu T posisinya di mana kan ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ini dari posisi Q1 ke posisi T gitu aja anggapnya. Jadi sama saja. Yang dijelaskan di buku itu ribet, mending kita ini aja. Oke, kita punya ini sudah. Nah, sekarang kita belajarnya intensitas medan listrik. Nah, intensitas medan listrik itu intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik itu rumusnya lambangnya adalah E. Oke. Jadi E itu adalah Ft, di sini T ya, kita T karena kita ngikutin yang atas. Ft per Qt. Jadi intensitas medan listrik itu arahnya sama dengan si F. Nah, ini E. Nah, dia adalah intensitas medan listrik yang diterima oleh si Qt, tapi gaya itu, jadi dia E besar. E itu adalah gaya yang diterima oleh si muatan Qt ini dibagi dengan nilai muatan itu sendiri gitu. Jadi tinggal kita substitusi saja. Kita punya Ft. Berarti kita ganti Q1 Qt per 4pi epsilon 0 R1 T dikuadratkan A1 T. Oke. Ini baru Ft saja. Sekarang 1 per Qt-nya, 1 per Qt. Coret-coret, berarti sekarang kita punya ET itu adalah Q1 per 4pi epsilon 0 R1 T kuadrat A1 T. Tidak ada lagi yang namanya Qt di sini. Jadi hanya Q1 saja. Jadi kalau misalkan ada dua muatan, terus kita ditanyakan berapakah E-nya gitu ya. Berarti E-nya tinggal yang ini saja, yang kalau sini kan tadi berarti apa tadi Ibu bilang ya? Yang diterima ya, atau yang muncul akibat ya. Jadi akibat siapa dia muncul? Akibat Q1, berarti tinggal Q1-nya saja. Oke. Jadi E-nya adalah mana dia? Q1, tinggal Q1, Qt kita udah nggak ada lagi. Jadi dia si Qt-nya habis dibagi dengan muatan itu sendiri. Dibagi dengan 4pi epsilon 0 R1 T kuadrat A1 T. Ini masih bawah. Kita kayaknya kurang. Nah. Oke, sekarang misalkan Ibu punya lingkaran. Oke. Sip. Ibu punya lingkaran. Ini Q1-nya Ibu taruh di sini. Terus ini ada Q2. Ini ada Q3.
Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Rumus untuk Q3, Q3, maksudnya E3. Rumusnya ada yang tahu? E3 udah ibu gambarkan. Q1 I epsilon 0 R13 kuadrat K13. Sip. Rumus E4 per Sip. Berarti dari sini kita bisa lihat ya, dia cuman Q1. Jadi yang mempengaruhinya cuman yang satu ini gitu. Ini kita bacanya gini ya. Q1, Q2 itu satu pasang. Jadi jangan awal mentang-mentang di sini ada Q5, Bu, Q5 enggak, ini maksudnya terhadap Q1. Makanya di sini Q1 semua. Jadi E4 Q1 per E5 berarti nanti Q1 per lagi. Cuman yang beda itu adalah jaraknya. Ya kan ya? Jaraknya aja 1 ke 4, 1 ke 3, 1 ke 5 gitu. Nah, sekarang Ibu lihat di sini adalah lingkaran ya. Ini kita ngambil rumus umum ya. Di buku ada, Ibu takutnya nanti baca buku terus nggak paham itu apa gitu ya. Nah, ini rumus umum, ini harusnya di titik tengah nih. Kalau kayak gini kan jari-jari ya sebenarnya ya. R-nya sama kan seharusnya. Di gambar Ibu ini seharusnya ya. Berarti kita anggap aja itu R. Nah, ini rumus umum. Kalau tiba-tiba ketemu rumus tapi nggak paham, gawat juga. Ini E, kita anggap nih E nih sekarang. E, rumus umum. Itu adalah, misal Q1 kita anggap sebagai Q. Q per 4pi epsilon. Di buku dia nulisnya cuman seperti ini. Oke, di buku dia nulisnya seperti ini. Cuman walaupun dia mau nulisnya seperti ini, kita harus paham R yang dimaksud di sini apa, E yang dimaksud ini apa, Q ini yang mana gitu. Jadi ini berarti gimana? Kalau misalkan secara umum kita nggak pakai 1, 2 lagi ya. Ini adalah rumus untuk mencari E muatan uji, ya kan? ET kan ini E1, E3, E4 muatan uji kan ya tadi. E muatan uji. Jadi ini adalah rumus untuk mencari E muatan uji. R di sini berarti adalah apa? Dari mana ke mana? Dari titik pusat ke sisi lingkaran, dari sini ke sini, atau lebih bagusnya kita bilang dari Q yang menyebabkan, berarti Q tetap aja ya kita anggapnya, dari muatan tetap terhadap muatan uji. Oke? Jadi ini R-nya adalah dari muatan tetap terhadap muatan uji, atau dari suatu muatan yang menyebabkan adanya gaya. Ini lengkapnya nih, dari suatu muatan yang menyebabkan adanya gaya di muatan uji kita terhadap muatan uji kita. Dari ribet kan? Jadi intinya dari yang tetap ini terhadap muatan ujinya. Jadi ini rumus umumnya. AR ini kita sebutnya sebagai radial. Yang namanya radial berarti arah panahnya itu keluar. Nggak akan ada arah panahnya ke bawah. Ke dalam tuh nggak ada. Nah, ini salah, ini salah. Jadi arah panahnya pasti keluar. Menjauhi si Q1. Menjauhi si pusat tadi. Paham? Arah E bagaimana? E itu searah dengan F. Udah ingat aja itu. Dia nggak ada yang menjauh. Di sini menjauhi ya. Karena dia positif-positif sih sebenarnya. Oke. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Waduh, ini berdempet ya. Waduh. Ini sebenarnya hanyalah titik ini saja ya. Untuk menjelaskan. Nah, tadi kan kita bilang bahwasannya R itu dari Q1 ke QT, Bu, gitu ya. Ya kan ya? Nah, di sini menjelaskan apa itu. Misalkan di sini kita punya muatan titik kita di sini nih. Di sini muatan uji kita. Oke. Terus kita punya Q di sini. Berarti di sini Q-nya itu
ada titik X, Y, Z-nya. Di sini dia pakai X aksen, Y aksen, Z aksen, terserah lah, X1, Y1, Z1 juga boleh gitu ya. Nah, ini pakai X, Y, Z. Dia pakainya di buku X, Y, Z, X aksen, Y aksen, Z aksen gitu. Nah, berarti R-nya tinggal kita ganti. Kita ganti dengan bagaimana cara menghitung rumus R tadi. Masih ingat? Jangan lihat bukunya. Bagaimana cara menghitung rumus R? Menghitung vektor R. Apa? Vektor R, vektor perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Vektor tujuan kurang vektor awal. Nah, sekarang vektor tujuan kita kemana nih? Ya, dari origin ke siapa? Ke kita ya. Ini suaranya menggema. Oke, berarti ini adalah, ini kan vektor si T yang ini nih. Vektor R aksen ini adalah vektor R1 kan, kalau ini kita anggap Q1. Berarti ini adalah R dikurang R aksen. Ini cuma cara menyelesaikan saja ya, tidak ada bedanya. Nanti kalau di soal pasti udah jelas dari titik M ke titik N, ya udah berarti Rn dikurang Rm gitu aja. Kalau di sini mungkin karena konsep jadinya agak diribet-ribetin pakai aksen-aksen. Nah, ini berarti tinggal kita ganti. E sama dengan Q per 4pi epsilon. Kemudian kita punya R aksen dikurang R dikurang R aksen AR. Tetapi ini tidak usah ditulis. Nah, makanya kenapa Ibu bilang tidak usah ditulis yang ini tuh. Ya, karena kan sebenarnya kita udah paham ya. Kalau misalkan dari rumus ini saja kita butuhnya apa aja. Oh iya, ini bukan kayak gini ya. Ini gini. Kuadrat. Ya kan ya, sama aja. Cari lagi R12-nya, habis itu dicari akarnya, magnitudanya. Jadi ini kita mencari magnituda dari vektor perpindahan R. Paham ya sampai di sini? Jadi maksudnya tadi kalau misalkan ini 1T berarti ya udah vektor posisi T dikurang vektor posisi siapa tadi? 1. Vektor posisi T dikurang vektor posisi 1. Nah, itu dicari magnitudanya gitu. Ibu tulis di sini ya. Vektor posisi T dikurang vektor posisi 1. Tapi yang dicari adalah magnitudanya gitu. Caranya sama aja, berarti kita cari dulu vektor perpindahannya berapa, terus baru kita hitungkan ya dengan akar sekian-sekian gitu. Oke. Sekarang waduh. Udah ya sampai sini. E1, apa rumusnya E1 berarti? E1, apa rumusnya E1? Lihat nih arahnya E1. Sama aja ya, kita punya dua titik. Nah, Ibu ulang lagi nih. Kita punya dua titik, dua muatan. Ini Q, ini Q. Oh, ini penamaannya dia berdasarkan ini. Ya, sama aja ya, tidak masalah. Ini Q. 1, Q2. Ya, intinya ini E yang ini nih. Yang ditanya tuh E yang ini. E1 itu berarti apa? Kan ini E yang keluar dari sini ya. Keluar dari sini, E1. Walaupun dia ngasih namanya E1 itu tidak masalah, pendekatan kita tetap sama. Dia terhadap apa berarti? Kalau keluar dari P terhadap apa yang E1? Kalau garisnya lurus ke sini. Terhadap muatan Q1 kah atau terhadap muatan Q2 kah? Q1, berarti yang di atas apa? Q1. Nah, terus 4pi Iya. Di atas saja ya, Ibu tulis. Apa ada di sini? A1 ya dia bilangnya. Gak apa-apa, kita lambangkan dengan A1. Paham ya? Jadi jangan bingung dengan tanda-tanda ini. 1, 2 ini, tapi intinya di sini adalah yang keluar dari titik ini dia mau ngasih E1 supaya kita gampang.
bahwasannya ini terhadap Q1, karena sekarang kita bukan satu titik lagi. Jadi sumber kita tuh yang tetap tuh ada dua tuh. Ada dua. Makanya di sini S1, ini E2. Kalau tadi kan kita cuma punya satu. Nah, ini tuh sebenarnya penamaan itu gini ya. Ini penamaan mana nih? Nah, ini kita cuma punya Q1, terus kita punya Q2-nya banyak. Nah, dari satu titik yang tetap, kita punya titik yang berpindah-pindah, makanya kita kasih nama tadi ini E2, ini E3, ini E4. Jadi nggak masalah. Sedangkan di sini adalah kita titik keluarnya tuh cuma satu, sumbernya yang banyak nih sekarang, yang tetapnya yang banyak gitu ya. Jadi Q1, Q2, berarti ini adalah E1, ini adalah E2. Oke? Ini kalau misalkan sumbernya banyak. Jadi dia ada dua pilihan. Oh, Ibu terlalu kayaknya lompat ya. Harusnya dijelasin dulu. Kalau ini adalah sumbernya satu, kalau ini sumbernya banyak tapi di satu titik gitu ya. Berarti sekarang, nih Ibu hapus. E2, ada yang bisa membuat rumus dari E2? Ayo, ini pelan banget suaranya. Oke, terus kali A2. Paham ya? Selesai nih kita. Nah, sekarang yang ditanyakan nggak mungkin sebatas E1 dan E2. Ditanya itu adalah resultannya atau E umumnya. Di sini dibilangnya ER. Nah, ini bagian dari yang kita kemarin. Oke. Yang vektor. Bahwasannya kita bentuk dulu jajar genjang, maka ini adalah, ini apa berarti? Ini apa berarti? Garis vektor ini. Apa? Bukan AR. Ini kita membentuk jajar genjang loh. Kalau mau membentuk jajar genjang berarti kita cari apa? Ini apa berarti? ER. Ini apa berarti? Iya, ini ER, tapi ER itu cara mencarinya bagaimana berarti? Itu maksud Ibu. Ayo. ER ini apa berarti? Yang Ibu bilang kalau ada dua vektor terus kita menggunakan bentuk jajar genjang, berarti kita cari apa? Jadi kita cari jumlah vektor. Jumlah vektor apa berarti? E1 tambah E2 gitu. Udah ya. Berarti E-nya adalah, kita jumlahkan nih Q1 per ini, terus ini juga semua. Sebenarnya kan ada yang sama ya. Ya kan ya, beda. Nah, bedanya cuman Q1 kan sih. Q1, Q2 sama R-nya ya yang beda ya. R2 dan R1-nya ya. Ini kalau nanti ada, oh ya, tambah A-nya juga. Nanti kalau misalkan ada tambah sekian, tambah E-nya tambah banyak gitu ya. Misalnya kalau ini kan cuma 2 nih titik. Siapa tahu nanti ya, nanti soalnya malah ada, nah, misalkan di sini nih. Muncul lagi Q3 ke arah si P tadi. Nah, berarti ini kita punya lagi E3 gitu. Muncul lagi berapa lagi nih? Q4 gitu ke sini gitu. Berarti kan bisa tak terhingga ya jumlahnya. Jumlahnya tuh bisa tak terhingga, jumlah siapa namanya? Si muatan sumber yang akan kita pakai gitu ya. Berapa? E4. Jadi intinya kalau kita mau mencari E di suatu titik yang ER ini, itu adalah penjumlahan semua E ini. Nah, penjumlahan itu berarti rumus umumnya adalah, boleh, sebenarnya ini adalah gambarannya, ini adalah penjabarannya. Ini E3 tambah E berapa nanti kalau misalkan ada sumber lebih. Sebenarnya caranya ini, cuman kalau bahasa matematikanya tinggal bikin sum gitu kan ya. Sigma, misalnya kita I kan, I1 sampai N ya biasanya kalau bikin sigma tuh N. Berarti yang berubah, Q-nya berubah, berarti tergantung berapa, Q1, Q2, Q3, berarti tergantung I-nya kan ya. 4pi epsilon 0, kemudian ini adalah R dikurang ini RI, ya kan ya. Yang berubah itu. Ini juga berubah. AI. Ini adalah rumus umumnya.
Makanya di sini kita bisa ketemu, oh kita udah tidak melihat ini ya. Kita bisa ketemu rumus umum yang ini. Oh, dia di sini pakai M. Dari M sampai N, QM 4Pi epsilon 0 R RM dikuadratkan AM. Sama kan ya dengan yang kita turunkan di sini. Jadi ini asalnya itu dari sini. Oke. Jadi ketika dia menuju satu titik, ya udah kita jumlahkan EE-nya. Makanya itulah ER-nya. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Example 2, silahkan dikerjakan dahulu. Soalnya seperti ini. Yang diminta adalah, oh berarti cari E ini ya, cari yang ini, cari yang E. Kalau ibu tidak salah cari yang E berarti. Kita lihat dulu 11 itu yang mana. Iya, E akibat banyaknya muatan titik. Berarti yang ini. Oke. Langkah awal di sini berarti Q1-nya nilainya berapa? Kita bahasnya dikit-dikit ya. Q1 nilainya berapa? Q1 kita kan butuh 3 nanokolom. Q2 nilainya berapa? Coba diartikan bahasa Inggrisnya. Caused by four identical. Identik. Berarti sama. Iya, jangan bingung. Q2-nya 3 nanokolom juga. Q3-nya 3 nanokolom juga, Q4-nya 3 nanokolom. Berarti kan udah beres nih, Q-nya udah dapet. 4Pi epsilon 0 pasti sama semuanya. Sekarang R-nya, cara cari R-nya gimana? R, lihat nih R. R itu kan vektor posisi dari satu titik terhadap origin, ya kan? Berarti R di sini RP maksudnya ya. Nah, ini supaya lebih jelas nih RP. R titik P gitu maksudnya. Karena kan lihat nih, ini RP, ini R, ke P kan tuh arahnya. Berarti kita cari dulu RP-nya berapa berarti. AX tambah AY tambah AZ, cari dari sini, dapat RP. AX tambah AY tambah AZ. Kemudian R1-nya berarti dapat dari sini, dapat R1. Dari sini dapat R2, dari sini dapat R3. Ya kan? Dari sini dapat R4. Selesai, cari masing-masing, cari E1, E2, E3, E4, jumlahkan. Itu adalah E-nya. Oke. Ini E. Ya. Oke, kita bahas aja lah bareng-bareng karena sudah jam 17.10. Oke, di sini berarti kita cari apa dulu kira-kira yang pertama? Cari nilai R-nya. R1 berarti apa? R1 kurang RP. Gitu. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? RP dikurang R1 ya. Jadi ini adalah RP dikurang R1. Kalau digambar di sini RP-nya adalah R ini. Jadi R dikurang R1. Oke. Kita cari dulu. Berarti RP dikurang R1 apa? Boleh langsung kayak gini nulis juga boleh ya. Bikin P-nya berapa? 1,1,1. Boleh tulis seperti itu. Kurang 1,1,0. Langsung saja ya. 1 kurang 1, 0.
Iya. 0,0,1. Ini harus dijabarkan sekarang karena dia mintanya vektor. Berarti berapa? AZ. Selesai. R2 RP dikurang kita ya udah nggak apa-apa lah. Mau selesai satu-satu boleh, nggak juga nggak apa. Udah kurang R2 ya. Berarti 1 1 1 R2-nya berarti berapa? 2 berarti oke, R3 kurang berapa itu? 2 2A R3 tuh baru dia R4. Ini yang ini 1 1 1 1 kurang 1 0 1 T2AY. Oke, kita selesai cari R1, R2, R3, R4. Terus kita cari apa lagi? Ingat ya, ini adalah terhadap kayak gini ya, terhadap suatu titik terhadap titik lainnya, suatu titik yang tetap terhadap titik ujinya gitu ya. R juga. Berarti apa lagi yang harus kita cari? Kalau Q kan tinggal ngambil dari sini. 4pi epsilon 0 juga. Berarti A ya, yang kita belum tahu. A1 berarti A1 apa? Nah, tuh A1. Kita ini rumus dulu biar paham, teman-teman yang lainnya juga paham. Jangan langsung. Apa berarti kita tulis di sini? Vektor siapa? Vektor 1 per berarti ini AZ per AZ. Ini biar teman-temannya paham ya, sama dengan AZ. Nah, selesai. Oke. A2 berarti ini boleh, ini A2 langsung saja. Tambah AZ per T2AX tambah AZ per akar 5. Selesai kita tuh. A3 di sini ya, biar agak beda deh. A3 kalau kita langsung saja, kita tuh langsung ya, Ibu main langsung aja. Mana A3? Nih, 2AX tambah 2AY tambah AZ per 4 tambah 4 tambah 1 akar 9, 3. Oke, A4. Tapi kalau ujian jangan kayak gini ya. Jangan 3, harus tulis nih langkah-langkah akar-akar. 2AY tambah AZ akar 5. Selesai ya kita. Nah, ini baru selesai kayak gini. Sekarang tinggal kita masukkan kan ya. Kita berarti apa? Q1 per kita carinya E1 dulu ya. Ribet. Tapi kan sebenarnya kita nyarinya kayak gini aja langsung. QI ya. Q1 nya kan sama, berarti ini semua sama nih. QI per 4pi epsilon 0 nya sama, berarti Q1 per 4pi epsilon 0 kali 4 udah nanti tuh. Nggak apa-apa lah, kita tulis satu-satu langkah-langkah aja. Ini kita nulisnya step by step biar paham. Tapi kalau ada yang saya langsung aja kayak gini ya boleh gitu. E1 Q1 per 4pi epsilon 0 dikali R1 dikuadratkan kali A1 topi ya. Q1 nya tadi adalah 3 ya, 3 kali 10 pangkat min 9. Terus ini 4
Pi epsilonnya 8,854 kali 10 pangkat min 12. Silakan dicari. R1 nya tinggal kita masukin. Yang mana kita masukin R1 nya berarti? Yang 1. Nah, ini Ibu lupa lagi kan? Kita skip langkah nih. Yang ini ya, yang ini. Yang satunya. Berarti yang ini ya. Nah. 1, berarti 1. A1 nya kita substitusi yang atas. Apa berarti A1 nya? AZ. Nah, selesai ya itu. Berarti habis itu E2 karena sama nih, coba lihat ya. Ini kan Q2 per 4pi E0. Terus ada apa lagi? R2 ya. A2. Berarti sebenarnya Q2 kan sama aja dengan Q1. Berarti bagian yang ini sama gitu. Bagian yang ini sama dengan bagian yang ini. Iya kan ya? Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat min 9 4pi epsilon 0. Nah, yang beda itu adalah AZ sama per R2 kuadratnya. Berapa tuh? A2. Mana A2? Ini ya. Berarti ini akar 5. Nah, ini 1 per akar 5 ya. Maksudnya ini si R2 dikuadratkan. 1 2AX tambah AZ per akar 5. Gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu kita bisa langsung tuliskan ya. Sebenarnya berapa? Makanya di bukunya main langsung aja tadi yang Ibu perlihatkan. Itu berarti kita tulisnya seperti ini. 3 kali 10 pangkat min 9 yang samanya 4pi epsilon 0. Ini AZ tambah kan ya? Sum, jumlah. Sigma kan jumlah ya. Jumlahnya ini tinggal dimasukin yang A-nya per R kuadratnya. Berarti ini 1 per 5 2AX tambah AZ per akar 5 tambah. Ini berarti tambahin yang mana sekarang? Paham nggak maksud Ibu? Ibu langsung atau tidak usah langsung? Belum paham? Paham nggak? Jadi ini, nah sekarang ditambah berapa berarti? A3 kita nih. Tulis A3 kita 2 tambah 2AY tambah AZ per 3 ya tadi. Tapi berarti di sini kita kali 1 per 9. 1 per 9 tahu asalnya dari mana ya? Sekarang yang 4. Yang 4 berapa? 1 per 5. Ya, 1 per 5 yang 4. Dikali 2AY tambah AZ bagi akar 5. Seperti itu? Atau salah? Benar? Dah, silahkan dicari jawabannya. Benar nggak kayak gitu? Coba berapa tuh jawabannya? Benar nggak kayak gitu? Nah, di sini benar ya kayak gitu. Nah, tinggal dimasukin tambah. Jawabannya yang ini. Nah, jawabannya yang ini. Coba aja dicari ya jawabannya yang ini. Coba bisa copy nggak? Nah, tugas kalian untuk mengerjakan. Ini jawabannya. Waduh, jelas nggak sih? Jelas ya. 6,82 AX tambah, nggak bisa diperbesar ya. Ya nanti juga Ibu share kan ya biasanya PDF-nya. Nah, ini adalah jawabannya. Seharusnya sama. Soalnya kita udah 3 kali 10 min 9, tapi ini juga sama langkahnya. Udah. Oke. Paham ya? Boleh Ibu close lagi sekarang. Kita sampai sini dulu. Silakan dikerjakan sehingga dapat ini. Kalau misalkan ya udah saya nggak ngerjain, itu salah ya. Harus dikerjakan sampai di sini. Kenapa? Karena belum tentu kalau kalian nggak latihan kalian bisa dapat hasil ini gitu. Walaupun cuma tinggal menghitung. Soalnya kita kan ada AX, AZ,
AX. Kalau nggak teliti belum tentu dapatnya segini gitu. Jadi silakan dikerjakan. Tugas 2.2, ada lagi 2.3.